Tuhan kita. Biarlah hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik mencurahkan kuasa-Nya atas setiap kita. Ya, sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Lebih lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sukacita yang Kau berikan atas kami, Tuhan. Come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Come on. Dia kiranya. Oh, Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Coba lagi katakan, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Kami bersuka, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Biar lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab kemenangan Dia berikan atas kita hari ini. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, karena barang jadi indah. Dosa dan masa laluku, katakan, hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan,
bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Terima kasih buat kemenangan yang kau berikan atas kami Tuhan. Bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sebab Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari bangsa katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Lebih lagi katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Betapa kami bersuka cita memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang setia yang tak pernah tinggalkan kami. Inilah kami, biarlah Kau ubahkan setiap kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Dan kami berkenan layak di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk mau menjadi seperti-Mu Yesus. Kau layakkan kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan kami milik-Mu. Inilah rindu kami, kerinduanku meninggikan Engkau Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkanlah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu Yesus, setulus salib-Mu, kasih-Mu
seperti matamu. Kau pancarkan kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus, ku mau jadi. Lebih lagi katakan dengan iman-Mu, ubah hatiku. Ini seruan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kau ubahkan kami ya Yesus. Sebab kasih-Mu Tuhan sungguh besar. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu. Kasih-Mu, sungguh kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, seperti matamu. Kau pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, kami mau jadi. Ku mau jadi, kami mau jadi. Ku mau jadi seperti-Mu. Yesus, Kau ubahkan kami, Kau pulihkan kami. Biar kami jadi seperti-Mu, seperti yang Kau rindukan terjadi atas kami Tuhan. Yesus, dan biarlah Roh-Mu yang bersajat Tuhan, yang bertata, yang berdaulat di dalam hidup kami. Haleluya, selamanya menyembah-Mu, selamanya tinggikan-Mu, Allah yang besar. Yesus Tuhan, Allah Raja damai yang kami tinggikan. Kau bentuklah kami, Kau bentuklah kami Tuhan. Dan biar Roh-Mu saja yang berkuasa di dalam hidup kami. Yesus, sungguh Kau Bapa yang setia, Bapa yang kami percaya, dan kami andalkan di dalam hidup kami selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan, besar kasih-Mu, perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu. Kami mau bawa mazmur yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami yang semakin berkurang, Engkau saja ya Tuhan semakin bertambah di dalam hidup kami.
Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Yesus, Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku. Jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kudus
kuduskan hatiku Tuhan, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Tuhan, doa dan kerinduan hati kami, supaya Tuhan terus membentuk hidup kami seperti yang Engkau mau. Sucikanlah hati kami, pikiran dan perasaan kami, agar kami memiliki hati yang bebas dari kejahatan, hati yang berkenan kepada Tuhan, dan hati yang hanya tertuju kepada Engkau. Karena Tuhan menginginkan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan karenanya bentuklah hidup kami ini Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah kebenaran firman-Mu terus mengisi hati, pikiran dan perasaan kami. Sehingga kebenaran-Mu itu membawa kami seperti kepada yang Engkau mau. Waktunya Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Ini minggu keempat dari bulan November dan sepanjang bulan November ini kita berbicara tentang redefinisi. Ya, kehidupan kita menjadi hidup yang bermakna. Saudara-saudari, tentu kehidupan kita ingin terus bertumbuh, tetapi bukan bertumbuh dari luar, tetapi dari dalam. Dikatakan growing within, bertumbuh dari dalam. Sebagaimana pernah saya sampaikan dan saya bercerita bahwa ada sebuah gereja besar di Jawa Tengah. Dan ketika pada waktu hari Minggu sepasang suami istri datang dengan pakai mobil yang cukup bagus, dan kemudian setelah laki-lakinya turun dari mobil, kemudian dia memutar ke depan dan terus dia membuka pintu mobil sebelah kirinya di mana istrinya duduk, dan kemudian istrinya turun dan istrinya menggandeng dia. Dan kemudian mereka masuk ke dalam gedung gereja itu, ke tempat ibadah. Dan pada waktu itu seorang hamba Tuhan, memang karena itu ada tempat bagian atas, lalu hamba Tuhan itu melihat sepasang suami istri ini dan dia terkagum akan perilaku daripada sang suami yang memperlakukan istrinya seperti ratu. Minggu kedua, minggu berikutnya kemudian hamba Tuhan ini tetap duduk dan memperhatikan jemaat yang datang, dan dia melihat sepasang suami istri datang lagi dengan pakai mobil yang cukup bagus. Suami turun duluan dan kemudian dia buka lagi pintu mobilnya, dan kemudian istrinya turun dan dia sambut istrinya itu dengan mengulurkan tangannya, dan kemudian istrinya menggandeng dia pergi ke tempat ibadah itu. Dan karena kagumnya hamba Tuhan itu sehingga ia meminta stafnya untuk mencari tahu alamat daripada sepasang suami istri itu. Akhirnya stafnya menemukan dan memberikan alamat itu kepada gembala ini, dan kemudian mereka berjanji untuk pergi berkunjung ke rumah sepasang suami itu. Dan apa yang terjadi saudara, hari Seninnya hamba Tuhan gembala sidang ini pergi ke rumah suami istri itu, dan yang menyambut Pak Pendeta dan istrinya adalah ibu. Maksudnya istri daripada yang suami yang tadi datang ke gereja dengan menggandeng suaminya. Lalu Pak Pendeta ini bertanya, "Bu, Bapak di mana? Bapak kemana?" Dan dia berkata, "Iya Pak Pendeta, suami saya pergi." "Maksud ibu pergi kemana?"
Dia bilang, ibu ini berkata sambil mempersilahkan duduk Pak Pendeta dan istrinya. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya itu baru merasakan benar-benar sebagai istri itu pada waktu hari Minggu. Lalu Pak Pendeta ini agak sedikit terdiam sejenak dan dia bertanya balik, maksud ibu? Iya Pak Pendeta, kalau hari Minggu pagi suami saya itu datang menjemput saya ke sini dan kemudian kami bersama-sama ke gereja dan setelah pulang dari gereja kami makan bersama dan kemudian setelah itu dia antar saya ke rumah dan suami saya pergi. Maksud ibu? Iya, pergi ke istri keduanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, cerita dari ini dari seorang hamba Tuhan yang melihat sepasang suami istri sepertinya mesra sekali dan suaminya memperlakukan istrinya dengan luar biasa. Kekaguman itu bisa menjadi sesuatu hal yang wajar. Tetapi akhirnya menjadi tidak wajar karena tidak demikian sesungguhnya dalam kesehariannya. Itulah yang disampaikan oleh istilah dari Eropa. Dia berkata begini, don't judge a book from its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perilaku seseorang tidak bisa semata-mata dinilai berdasarkan penampilan lahirianya saja. Ibarat pohon dikenal dari buahnya. Itu yang dikatakan oleh Yesus yang ditulis dalam Lukas 6 ayat 44. Pohon dikenal dari buahnya. Saudara, kehidupan seseorang tidak hanya dapat dinilai hanya dengan memperhatikan perilaku lahiriah. Secara sepintas saja. Kita bisa terkecoh Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bisa tertipu. Saya pernah mengalami hal itu. Beberapa tahun yang lalu datang sepasang suami istri seperti sepasang suami istri. Saya katakan nanti saya akan jelas kenapa saya bilang sepasang suami istri. Karena barangkali itu bukan suami istri. Pada waktu itu kami masih berada di Tasikmalaya. Dan kemudian laki-laki dan perempuan ini datang dengan suasana atau dengan perilaku dan sikap yang begitu memprihatinkan. Saya mempersilahkan mereka masuk ke tempat ibadah karena memang waktu itu tempat ibadahnya adalah ruko. Dan kemudian saya mengambil mereka minum karena nggak ada koster pada waktu itu. Saya mempersilahkan mereka duduk. Dan mereka bercerita, Pak Pendeta, kami ini orang Kristen. Ya. Kami datang dari Jawa Tengah. Mau berobat. Karena istri saya ini sedang mengalami pendarahan. Sambil saya lihat wajah perempuannya memang agak pucat-pucat. Tapi pucat itu bisa dibuat-buat kan. Lalu akhirnya gak lama kemudian perempuan ini ke toilet. Dan kemudian setelah itu saya melihat ada darah dari tisu. Waduh, saya kaget saudara. Tapi kalau darah kan amis ya. Ini enggak ada. Enggak tercium amisnya. Tapi karena sudah merasa bahwa ini kasihan ibu ini. Nah akhirnya saya bilang ayo ke rumah sakit. Saya antar mereka, dia bilang saya mau antar mereka. Dia bilang enggak usah Pak Pendeta biar kami aja. Kami hanya butuh biaya aja. Lalu
karena saya nggak punya uang. Saya telepon bendahara pada waktu itu, tolong ini ada orang yang membutuhkan pertolongan yang urgent, mengalami pendarahan mau dibawa ke rumah sakit. Ya udah akhirnya diberikan uang itu dan kemudian mereka pergi. Gak lama kemudian saya mendengar lagi ada cerita yang sama di gereja lain. Saya pikir orang ini benar-benar memiliki kebutuhan yang sangat perlu ditolong. Tapi ternyata perempuan ini namanya Tuti. Tahu Tuti saudara ya? Tukang tipu. Saya berharap nggak ada nama Tuti di sini. Dan kalaupun itu ada namanya bukan itu yang saya maksud. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, penampilan itu bisa mengecoh kita. Bisa membuat kita terkagum atau bisa kita juga menjadi orang yang dihipnotis oleh penampilannya. Kehidupan seseorang yang sesungguhnya hanya akan terlihat dalam perilaku hidupnya secara keseluruhan. Baik di depan umum maupun di dalam kehidupan secara pribadi. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi orang itu. Oh begini dan begitu. Bila kita tidak mengenal dan bergaul erat dengannya. Karenanya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bahwa kehidupan kita juga bisa itu terjadi. Tampilan kita bagus, casingnya luar biasa. Tapi bagaimana manusia dalamnya kita? Apakah ada manusia dalam kita itu sesuai dengan casingnya juga? Sesuai dengan tampilannya. Dan karenanya saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, merawat manusia dalam itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kehidupan kita akan menghasilkan buah yang baik bukan karena di luar tapi berasal dari dalam. Sekali lagi pohon dikenal dari buahnya. Pohon bukan dikenal karena rimbun daunnya, bukan. Boleh saja kelihatannya rimbun pohon itu, daunnya luar biasa. Tapi apakah ia berbuah? Kan kita nggak bisa mengenal bahwa pohon itu buah mangga atau buah rambutan, buah pohon jeruk, pohon mangga, pohon rambutan. Kalau kita hanya melihat dari daunnya. Karena sekarang banyak pohon yang mirip-mirip saudara. Tetapi untuk menghasilkan buah itu saudara butuh satu proses. Butuh suatu waktu. Butuh dia harus bertumbuh terlebih dahulu. Sampai akhirnya ia menghasilkan buah. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Kehidupan orang Kristen harusnya dari hari ke hari menampakkan, memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan kehidupan yang menguasai dan mengendalikan dia. Paulus mengatakan bahwa kalau kehidupan kita hidup dikuasai dan dikendalikan oleh roh, maka hidup kita akan berbuah roh. Itulah yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 26. Dikatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus, Yesus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kesembilan sifat ini adalah merupakan sifat daripada kehidupan yang hidupnya dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan kekristenan akan menjadi hidup seperti Kristus kalau ia
ingin dibentuk dan mau dibentuk. Oleh apa saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kehidupan ini akan menjadi sama seperti Kristus kalau hidup kita mau dibentuk oleh Kristus. Itulah di sepanjang bulan November ini kita berbicara tentang namanya spiritual formation. Atau pembentukan rohani atau formasi rohani. Apa formasi rohani itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Formasi rohani Kristen adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Satu proses untuk dibentuk menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus untuk hidup selaras dengan tujuan Allah. Proses, saudara. Proses itu pembentukan agar hidup kita semakin menghasilkan buah roh. Dari waktu ke waktu terus kita bertumbuh dan kemudian berbuah. Menjadi serupa dengan Kristus antara lain adalah hidup yang mencerminkan sifat-sifat Kristus atau yang disebut sebagai buah roh. Disebut sebagai buah roh karena sifat-sifat itu merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bila kita ingin hidup semakin selaras dengan rancangan Allah, yaitu hidup sesuai dengan fitrah kita yang seharusnya, maka semakin diperlukan namanya penyerahan diri kepada Kristus. Saya semalam katakan kepada anak-anak Image, kita hanya mau dibentuk oleh Tuhan kalau kita menyerahkan diri kepada Dia. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia dan kemudian tangan Tuhan akan membentuk hidup kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, penyerahan diri kepada Roh Kudus itu adalah menyelipkan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 tadi. Dikatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh itu akan menjadi tampak dalam kehidupan kita, akan menjadi kehidupan kita setiap hari kalau kita menyerahkan diri dan menyelipkan keinginan daging kita. Menyelipkan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baik yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam hati dan perasaan kita. Termasuk dalam tindakan kita setiap hari. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Kristus, itu hanya akan terjadi saudara kalau kita berani berkata tidak kepada keinginan daging itu. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Memikul salib itu saudara-saudari bukan pikul kayu yang 2 meter panjangnya dan kemudian ada palangnya dan dipikul-pikul. Enggak begitu. Memikul salib itu artinya meninggalkan dan berkata tidak kepada keinginan-keinginan daging kita. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan salah satu untuk menyalipkan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu mengatur waktu dengan sedemikian rupa untuk hal-hal yang bermakna. Karena ada banyak waktu kita terbuang sedemikian rupa tanpa itu menjadi bermakna dia. Contoh tadi main game. Bagi anak-anak remaja yang ketagihan game. Sampai tidak mengenal waktu. Sampai tidak belajar dengan baik. Nah kita orang dewasa seperti apa keinginan-keinginan kita?
keuangan kita misalkan. Dalam pelajaran konseling pranikah pelajaran 8 saudara ada namanya pelajaran mengelola keuangan Tuhan di dalam keluarga Kristen. Kita perlu kelola itu sedemikian rupa, bukan masalah besar atau kecilnya itu keuangan atau uang yang diberikan, yang kita terima. Tetapi bagaimana kita bisa mengelolanya itu bahwa kita ini hanya mengelola kepunyaan Tuhan sehingga kita tidak sembarangan menggunakan uang itu. Kita mengaturnya sedemikian rupa. Memiliki tanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan kita yang seringkali kita tidak bisa mengaturnya sedemikian rupa karena keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Sekarang banyak orang Kristen yang tadinya rajin memberikan persepuluhan dan akhirnya tidak. Karena memiliki pemahaman yang bermacam-macam di dalamnya. Saya menyinggung hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Supaya hal-hal yang sifatnya pengajaran sepertinya menyerang beberapa lembaga gereja. Kiranya kita bisa memfilter hal itu. Kita tidak terpengaruh oleh itu. Memang ada beberapa gereja yang mengelola keuangannya tidak benar. Digunakan untuk kepentingan-kepentingan oknum. Bukan di dalam pelayanan dan dalam pengabdian. Tapi saya bisa menjamin. Meyakinkan saudara bahwa keuangan di gereja ini cukup transparan. Anda bisa lihat. Keuangan digunakan sebagaimana mestinya. Dan cukup terbuka. Pencatatan sangat-sangat jelas semua. Tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan pelayanan itu sendiri. Untuk memajukan kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, persepuluhan Anda, persembahan Anda yang Anda serahkan di dalam gereja ini cukup tercatat dengan baik. Dan Anda bisa melihat, memperhatikan hal itu. Bapak Ibu, saya menyampaikan hal ini bukan berarti bahwa menyinggung saudara yang selama ini tidak bayar persepuluhan. Tetapi hanya mengingatkan saja. Mengingatkan Anda bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama. Di dalam membawa gereja ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keuangan di gereja ini dikelola dengan baik. Sangat-sangat dikelola dengan baik. Tidak digunakan untuk hal yang lain. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sekali lagi supaya Anda memahami betul. Mengerti betul bahwa kehidupan kita memiliki tanggung jawab. Di dalam kita bergereja, di dalam pelayanan kita. Dan dalam kehidupan kita setiap waktu. Pembentukan rohani tadi yang sekali lagi saya katakan, bila kita ingin hidup semakin selaras dengan rancangan Allah, yaitu hidup sesuai dengan fitrah kita yang seharusnya, maka semakin diperlukan penyerahan diri kepada Roh Kudus. Penyerahan diri itu penting Bapak Ibu. Salah satu penyerahan kita kepada pimpinan Tuhan itu adalah masalah keuangan kita. Kita nggak boleh menggunakan keuangan yang Tuhan percayakan bagi kita sembarangan. Kita perlu menata dan mengelolanya. Seringkali kita klaim, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sesungguhnya pada waktu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, di sana kita bisa mengalami pembentukan-pembentukan. Dan kalau Allah membentuk kita, sesungguhnya
kita mengucap syukur hal itu. Karena kita nggak akan mungkin mengalami pembentukan kalau tidak kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sekali lagi adalah salah satu untuk bisa kita mengalami pembentukan itu adalah kalau kita menyelipkan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah penyerahan diri kepada Roh Kudus adalah memasrahkan diri ke dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi sebelum saya ke sana Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Perhatikan di ayat 19 sampai 21. Bila kita mengikuti keinginan kita, apa yang terjadi? Bila kita mengikuti keinginan daging kita, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 19, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu semua adalah buah daripada keinginan daging. Mementingkan diri sendiri, itu akan terjadi namanya percekcokan. Hura-hura, pesta pora. Saudara, kalau kita semakin diberkati Tuhan dalam finansial, sekali lagi ingat, Tuhan mempercayakan itu kepada Anda supaya Anda menggunakannya untuk tujuannya. Bukan untuk tujuan saya, bukan untuk keinginan saya. Itu penting. Penting kita tahu hal itu bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu punya tujuan untuk kemuliaan bagi Dia. Ya, yang kedua tadi adalah saudara-saudari memasrahkan diri dalam tuntunan Roh Kudus. Memasrahkan diri dalam tuntunan Roh Kudus itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan adalah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Ya, supaya semakin hari kita bertumbuh di dalam hidup yang berbuah di dalam roh saudara-saudari. Semakin kita bertumbuh di dalam hidup kita, semakin hari kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Sukacita akan terus mengalir bagi kita. Kasih yang terus memenuhi hidup kita. Penguasaan diri akan semakin kita memiliki, mengendalikan keinginan kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus itu bukan berarti bahwa kita pasif. Tetapi hidup aktif di dalam melakukan apa yang ingin Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Melakukan apa yang roh ingin kita kerjakan. Seringkali saudara-saudari roh itu berbicara secara lembut dalam hati kita. Dia akan berbicara kepada kita itu bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, bisa lewat nubuatan. Tetapi yang pasti saudara-saudari bahwa itu tidak bertentangan dengan apa yang telah dituliskan dalam Alkitab. Jadi ukuran bahwa kita ini berjalan di dalam roh, bahwa itu adalah dari Roh Kudus, adalah sumbernya, ukurannya adalah Alkitab. Itu sebabnya betapa pentingnya kita bergaul dengan Alkitab itu sendiri. Kita merenungkannya, betapa pentingnya kita membacanya. Kita mengisi hati, pikiran kita, perasaan kita, firman Tuhan itu bukan yang lain. Sehingga pada waktu kita menghadapi sesuatu, Roh Allah itu, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita kebenaran. Karena itu salah satu peran daripada Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengingatkan akan perkataan-perkataan Tuhan. Itu yang membawa kita kepada kebenaran. Itu yang membawa kita kepada jalan yang Tuhan mau. Itu yang membawa kita hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita bergaul kepada hal-hal yang lain, kita memasang telinga kepada berita-berita yang tidak jelas, maka hidup kita akan semakin menyimpang saudara-saudari dari tujuan Tuhan.
Itu sebabnya di dalam ayat yang 24 saudara dikatakan, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita hanya bisa hidup di dalam roh kalau hidup kita dipimpin oleh roh. Dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan kita. Yang ketiga saudara adalah penyerahan diri kepada Roh Kudus adalah mengamalkan relasi dalam sikap yang menyenangkan. Ayat 26 dikatakan begini, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Relasi yang semakin akrab dengan Tuhan butuh menyiapkan dan menyediakan waktu. Salah satunya adalah berdoa. Dan juga termasuk hari ini. Dalam waktu yang seperti ini kita beribadah. Kita menyiapkan dan menyediakan diri untuk beribadah. Kan hanya itulah yang bisa mengisi hidup kita untuk menjadi hidup benar. Memiliki relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Sama dengan suami istri. Mereka harus memiliki quality time di dalam membangun relasi mereka. Cinta mereka satu dengan yang lain itu akan terawat kalau memiliki kesediaan menyiapkan waktu untuk berdua. Saling bercerita, mendengar dan bercerita. Sama dengan Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan kalau kita menyiapkan dan menyediakan waktu untuk berdiam diri di bawah kakinya, mendengarkan dia, dan kita bercerita kepada dia. Itulah di dalam doa. Itu sebabnya saudara-saudari tiada hentinya saya mengajak saudara untuk terlibat langsung di dalam doa. Baik itu hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. Dan terus kita membangun, menyiapkan waktu untuk beribadah. Di hari-hari yang seperti ini. Saya saudara-saudari entah kenapa mungkin karena sudah terbiasa. Kalau hari Minggu saja enggak ibadah, ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Termasuk kalau enggak baca Alkitab sehari itu. Walaupun kadang-kadang mempersiapkan khotbah. Tapi kalau saya tidak baca hanya untuk saya baca saudara. Ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Hampir 8 tahun. Ya berjalan IHA. Kalau saja saya enggak IHA dalam sehari itu. Ada sesuatu yang kurang dalam diri. Kenapa? Itu yang membuat hidup kita semakin merindukan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita merindukan Dia. Dan tahu satu kerinduan Tuhan dalam hidup saudara-saudari dan saya. Kita selalu bersama Dia. Di mana Dia berada, di situ kita berada. Saya ulang. Salah satu kerinduan hati Tuhan yang paling dalam hidup orang yang telah dipanggil dan dipilihnya. Di mana dia berada, di situ para pengikutnya berada. Kalau saudara bisa memenuhi kerinduan dan keinginan Tuhan yang paling dalam itu dalam dirimu. Wah itu namanya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya siapkan waktu. Sediakan waktumu untuk duduk di bawah kakinya. Berbicara kepada dia. Dan engkau dengarkan dia. Yang kemudian melayani. Melayani itu dalam bahasa aslinya itu adalah doulos. Doulos itu adalah hamba. Hamba itu artinya memiliki sikap untuk mengutamakan yang dilayani. Dan kalau kita berkata saya melayani Tuhan, artinya kita mengutamakan Tuhan lebih daripada diri kita. Saya sampaikan kepada para peserta Pesparawi dari Bangka Belitung semalam. Saudara jangan sampai suara kita nyaring untuk bernyanyi. Nyanyiannya cukup bagus, lirik-liriknya bagus. Tapi kita nggak memiliki relasi kepada siapa yang kita beri pujian itu.
Jangan kita bertepuk tangan setiap minggu untuk memuji Tuhan tapi tidak punya relasi dengan yang menerima pujian itu. Pernah saudara melihat penonton bola, supporter? Itu kalau para pemain itu saudara membawa bola itu saudara kemudian digolin, wah semua supporter ore. Tapi coba tanya kepada para supporter itu yang fanatik kepada ya klub tertentu itu. Punya relasi enggak dengan klub itu? Punya relasi enggak dengan para pemain itu? Kita bisa sebut nama Tuhan. Kita bisa berteriak kepada Tuhan. Tapi kita punya relasi enggak dengan dia? Ada sepasang suami istri. Sudah 12 tahun menikah. Itu waktu saya masih di Tasikmalaya. Tapi pada waktu saya berkunjung ke rumah mereka karena mereka lagi cekcok. Laki-laki buka cek, istri buka cok, jadi cekcok. Lalu saya ngobrol, istrinya ngomong begini. Saya sudah menikah 12 tahun Pak sama suami saya ini. Tapi saya nggak mengenal dia, saya kaget. Sudah menikah 12 tahun tapi nggak mengenal suaminya. Sama suaminya juga begitu. Saya terkaget Pak. Ternyata istri saya modelnya begini. Loh waktu kamu pacaran gimana sudah 12 tahun punya anak 2 loh. Kok bisa nggak saling kenal? Padahal satu rumah, satu kamar, tidur sama-sama. Tapi nggak saling mengenal. Why? Nggak menyiapkan waktu untuk saling mendengar satu dengan yang lain. Melayani Tuhan perlu waktu untuk kita mendengarkan dia. Mengutamakan dia. Dan wujud daripada penyerahan diri kita kepada dia adalah hidup dalam relasi yang semakin akrab dengan dia. Setiap hari. Sehingga dari waktu kita bisa mengenal Tuhan. Itulah yang membawa hidup kita menjadi hidup bermakna Bapak Ibu. Wujud dan penyerahan diri kepada Roh Kudus itu adalah menyelipkan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memasrahkan diri kita dalam tuntunan Roh Kudus dan mengamalkan relasi dalam sikap yang menyenangkan Roh Kudus. Sehingga hidup kita dari waktu ke waktu mengalami buah. Untuk kita bisa dapat mengalami kehidupan yang semakin bermakna saudara. Yaitu hidup berserah kepada Tuhan. Memiliki kerendahan hati menjalin relasi yang akrab dengan Kristus dan menyerahkan diri kepada kehidupan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudari, biarlah ini yang terus menjadi sikap kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang telah dipanggil, dipilih untuk menjadi pengikut Kristus. Supaya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus, dibentuk setiap hari sampai menjadi sempurna seperti yang Ia kehendaki di dalam hidup kita, yaitu menjadi rupa dan gambarnya. Mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan
yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kita akan semakin serupa dengan Kristus bila hidup kita menyerahkannya kepada tuntunan Roh Kudus. Tanda penyerahan diri kita adalah bersedia menanggalkan, menyalibkan, meninggalkan segala keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Roh Kudus adalah rela untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Penyerahan diri kita kepada Roh Kudus adalah mengamalkan kehidupan yang semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Mengamalkan relasi dalam sikap yang menyenangkan Tuhan, yaitu melayani Dia dengan penuh kerendahan hati. Bila Bapak Ibu saudara-saudari memiliki satu kerinduan untuk kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus, engkau berkata, untuk itulah aku dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Aku mau dibentuk seperti yang Tuhan mau. Bila itu engkau angkat tangan kananmu. Engkau berkata, Tuhan, aku bersedia dibentuk oleh-Mu. Dan karena engkau bersedia untuk dibentuk, engkau hanya dapat dibentuk ketika engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Bila itu engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu. Dan engkau berkata, aku menyerahkan diriku kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya dengan demikian aku dibentuk oleh Engkau. Aku mau belajar Tuhan untuk menanggalkan dan meninggalkan segala keinginan diriku yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Aku berkata tidak dan mampukan aku untuk itu. Tolong aku ya Tuhan, tuntun aku setiap hari. Berbicaralah di dalam hatiku, berbicaralah di dalam pikiranku. Ingatkan aku selalu kebenaran firman-Mu dan berikan aku rasa haus lapar akan firman-Mu itu. Biarlah Engkau memberikan kegairahan di dalam hatiku akan firman-Mu. Aku haus akan firman-Mu. Mampukan aku Tuhan untuk senantiasa melayani-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kalau itu Engkau dan itu menjadi doamu, Engkau berkata, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu
menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami, supaya hidup kami berjalan seperti yang Engkau mau dan berbuah seperti buah yang Engkau kehendaki. Karena Roh-Mu yang menguasai kami, yang mengendalikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Perayaan Natal sudah semakin mendekat. Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kelahiran Yesus Kristus, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan Natal yang diawali dengan Perayaan Natal Image diadakan pada tanggal 14 Desember 2025. Perayaan Natal Anak diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Perayaan dan ibadah Natal umum diadakan pada tanggal 25 Desember tahun 2025. Untuk mendukung acara tersebut, mengajak seluruh jemaat untuk turut mengambil bagian di dalam doa daya dan dana. Amplop persembahan untuk kegiatan Natal telah tersedia di kotak persembahan. Khusus Natal umum dilaksanakan di Geraha MDC. 1 jam di dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya dengan embun surgawi yang dilaksanakan pada Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di hadiratnya dilaksanakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami diberikan waktu kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, memuji dan menyembah-Mu, dan membawa kurban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Dan kami juga bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah diuraikan hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami agar firman-Mu itu tertulis dalam hati dan Engkau taruh di akal budi kami. Supaya di tengah kegelapan dunia ini
firman itu menjadi terang dan pelita bagi jalan dan kaki kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Sehingga hidup kami dari waktu ke waktu menjadi berkenan dan selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami pulang, kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk menolong bahkan melimpahi kami dengan berkat-Mu yang telah Tuhan sediakan atas hidup kami. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami dan kami sambut berkat-Mu itu. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu hingga apapun yang engkau buat dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.